Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Saudara dimanapun kau berada, kita percaya Tuhan hadir. Kita bersama-sama ingin menyembah Tuhan kita. Hari ini secara khusus saudara adalah hari yang sangat spesial. Sebab hari ini adalah hari kemenangan kita bersama. Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Itu sebabnya saudara kita tidak perlu khawatir dan takut lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup saudara. Mari kita bersama-sama saudara, kita ingin menyembah Tuhan kita. Kita ingin beribadah pada Tuhan kita. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang bukan hanya menjadikan langit dan bumi. Dia bukan hanya Tuhan yang menjadikan saudara dan saya. Dia bukan Tuhan yang cuma mau disembah oleh umatnya Bapak Ibu Saudara. Tapi dia Tuhan yang mau turun datang ke dunia ini. Dan dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Dia bangkit, dia memberikan kemenangan, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama dengan penuh sukacita pada pagi hari ini kita naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Katakan, Tuhan Engkau mulia, Engkau agung, Engkau luar biasa. Haleluya. Mari dengan tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan kita yang mulia. Sama-sama katakan, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Amin. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat, hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sama-sama katakan, mulia, sembah, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan, ya, jadi Raja. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan, Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Amen. Oh, Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem reigns.
menjadi raja. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari dengan segenap hatimu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi Bapak Saudara katakan, sungguh besar pengorbananmu. Dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan, terlalu dalam untuk dapat kami mengerti Tuhan. Sungguh besar karya pengorbananmu dalam hidup kami. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tentangku tak terselami bagiku, ya Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar pengorbananmu buat setiap kami. Tidak pernah mungkin dapat kami mengerti Tuhan. Kau Tuhan yang punya segalanya Tuhan. Kau mau datang ke dunia ini. Memberikan dirimu ya Tuhan. Disalibkan. Mati ya Tuhan. Menebus setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak akan pernah dapat kami balas kebaikan Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Pakailah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang dapat kami lakukan tidak akan pernah membalas kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kami. Tapi yang dapat kami lakukan, kami akan terus bersyukur, bersuka cita, dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak akan pernah kami sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini, dengan penuh sukacita kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Kau bangkit dan Kau hidup untuk selama-lamanya. Kau menang dari maut Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang percaya kepada Tuhan, kami juga boleh beroleh kemenangan, lepas kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Untuk itu pada saat ini ya Tuhan, tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan Yesus. Jujur kadang-kadang kami khawatir dengan apa yang terjadi belakangan ini. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang dahsyat, tangan Tuhan yang perkasa tidak pernah terlambat menolong kami dan memberikan kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena bukan kami hebat, tapi karena Tuhan Yesus yang kami sembah. Kaulah Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang hidup, dan kami tidak takut akan masa depan kami.
Terpuji namamu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan beribadah dengan penuh sukacita. Kami akan bersorak-sorai merayakan kebangkitan-Mu. Engkau Allah yang menang atas maut dan memberikan kemenangan lepas kemenangan buat setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Saudara, sama-sama dengan tetap berdiri kita perkatakan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara bersukacita pada pagi hari ini. Saya sungguh percaya bahwa saudara bersukacita bersama dengan kami di tempat ini Bapak Saudara. Momen ini momen yang spesial Bapak Saudara. Pagi hari ini pagi hari yang spesial karena kita merayakan kebangkitan Kristus. Bapak Saudara, firman Tuhan, Yesus sendiri katakan dalam Matius 28 ayat yang ke-18 dikatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Untuk itu Bapak Saudara, pribadi yang engkau sebut sahabat, pribadi yang engkau sebut kekasih jiwamu, pribadi yang engkau sebut dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Allah yang hidup dan dia hidup untuk selama-lamanya. Untuk itu Bapak Saudara, mari dengan penuh sukacita kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Mari dimanapun Bapak Saudara berada, kita tetap bertepuk tangan. Katakan haleluya, haleluya. Yesus hiduplah, mautlah dikalahkan dan kubur ditaklukkan. Yesus hidup selamanya, dia hidup, dia hidup. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Ya, kutuk telah dipatahkan dan kita dimerdekakan. Anak domba telah bangkit, dia hidup, dia hidup. Yesus hiduplah, maut telah dikalahkan dan kubur ditaklukkan. Yesus hidup selamanya, dia hidup, dia hidup. Dia Alfa dan Omega, dia Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kutuk telah dipatahkan dan kita dimerdekakan. Amin. Anak domba telah bangkit, dia hidup, dia hidup. Haleluya, haleluya. Oh,
berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Semua katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Mari yang wanita naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Katakan, berkuasa ya, di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Yang pria katakan, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Semuanya sama-sama, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, ya Tuhan, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Amin. Katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Amin, amin, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Saudara. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang masih memelihara kami sampai hari ini. Sekalipun hari-hari yang kami jalani hari ini tidak mudah Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menikmati momen Paskah ini, meskipun dalam keadaan yang tidak terlalu nyaman. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Kau akan memberkati kami Tuhan. Dengan cara Tuhan, kami berdoa Tuhan bila firman yang akan kami dengar, kami renungkan ini, boleh menolong kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini saudara? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan semua dalam perlindungan Tuhan. Saya tahu dalam momen hari ini tidak mudah, kita harus merayakan Paskah di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman, saudara. Tapi saya berharap semoga ketidaknyamanan ini tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dan menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan dalam momen Paskah ini. Saya berdoa kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan itu turun, melingkupi saudara dan memberikan saudara kekuatan. Oke saudara, dalam momen Paskah kali ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan secara singkat dalam salah satu bagian firman Tuhan yang diambil dari dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-24 sampai 29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29. Jika saudara sudah dapatkan, kita akan baca ayat ini. Saudara, saya akan bacakan ayat ini, ayat 24 sampai ayat ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan aku mencucukkannya ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jawab Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku, my God and my Lord. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, bila firman Tuhan ini boleh kita renungan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Saudara, di tahun 2014 ada sebuah film drama Kristen yang sangat fenomenal. Saudara, film ini diadaptasi dari sebuah buku yang bestseller di Amerika pada waktu itu. Yang terbit lebih kurang 2010. Dengan judul yang sama, saudara, kemudian buku itu dibuatkan sebuah film. Dan film itu berjudul Heaven is for Real, saudara. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah menyaksikan film ini atau belum. Tetapi menurut saya ini salah satu film drama Kristen yang cukup menarik untuk kita tonton, saudara. Saudara, film ini secara singkat, saudara, mengisahkan tentang seorang anak kecil. Anak kecil yang bernama Colton Burpost, saudara. Ia adalah anak seorang pendeta Metodis di sebuah kota kecil di Nebraska. Ayahnya bernama Todd Burpost. Saudara, jadi singkat cerita, suatu hari saudara Colton ini anak kecil yang berusia lebih kurang belum 4 tahun, saudara. Dia mengalami sakit. Dokter mendapati bahwa Colton ini mengalami peradangan usus buntu appendix yang sangat serius, saudara. Dikatakan ususnya itu sudah pecah dan cairan yang ada di dalam ususnya itu sudah mulai menyebar, meracuni darah dan merusak, saudara, bagian organ tubuh yang lain. Saudara, saya belum pernah sudah mengalami usus buntu, tapi dari pengalaman teman-teman saya, saudara, saya melihat betapa parahnya kalau usus buntu itu sudah pecah. Colton mengalami peradangan yang sangat parah ini, saudara. Jadi mau tidak mau Colton ini harus mengalami tindakan operasi supaya usus buntunya ini dipulihkan, saudara. Dan singkat cerita, dalam pergumulan orang tuanya Colton dioperasi dan kemudian puji Tuhan, saudara, dia sembuh, saudara. Tapi yang menariknya adalah demikian, saudara. Yang menarik adalah ketika Colton ini menjalani operasi usus buntunya. Ceritanya menjadi menarik karena ternyata Colton sudah mengalami sebuah pengalaman yang tidak biasa. Sudah dikisahkan dalam film itu bahwa Colton itu mengalami diajak pergi ke sebuah tempat, saudara. Dan dia sebut itu surga. Ia melihat kemudian ada banyak sekali malaikat dan di situ malaikat-malaikat kemudian bernyanyi, mereka memuji Tuhan, saudara. Dan yang lebih menakjubkan adalah ketika itu sudah ada seorang pria yang datang menghampirinya. Dan pria itu kemudian memperkenalkan dirinya itu sebagai Yesus, saudara. Yesus ini mengajak Colton berkeliling-keliling surga, menikmati pemandangan surga, melihat keindahan-keindahan surga, dan mengajak Colton itu berjumpa dengan beberapa orang yang dia kenal, saudara. Kakek buyutnya, dan kemudian saudara perempuannya yang sudah tiada, saudara. Saudara, menarik, saudara. Pengalaman ini kemudian diceritakan Colton kepada ayahnya Todd, saudara. Saudara, kalau saudara jadi orang tua Colton, saudara. Saudara, apa respon atau tanggapan saudara terhadap cerita Colton? Kalau tiba-tiba anak saudara datang dan tiba-tiba cerita, Papa, aku kemudian pergi ke surga. Tuhan mengajak aku ke surga. Dan Tuhan mengajak aku keliling-keliling melihat surga dan berjumpa dengan orang-orang yang aku kenal kayaknya. Saudara, apa yang akan saudara berikan respon kepada anakmu, saudara? Saudara, apakah saudara percaya cerita itu? Apakah saudara percaya bahwa itu betul-betul terjadi? Saudara, kalau anak saya tiba-tiba datang dan tiba-tiba cerita tentang hal ini, saudara, besar kemungkinan saya tidak akan percaya bahwa itu betul-betul terjadi. Saudara, mungkin saya pikir, saya akan pandang, jangan-jangan anak saya sedang berhalusinasi, saudara. Dia terlalu membayangkan surga dan akhirnya dia berimajinasi tentang surga. Saudara, saya cukup yakin kebanyakan di antara kita pasti akan memberikan respon yang sama terhadap cerita Colton ini, saudara.
kita merasa bahwa itu terlalu berlebihan. Tidak mungkin dan tidak masuk akal. Sulit rasanya untuk percaya bahwa cerita itu betul-betul terjadi. Bagaimana mungkin ada seorang bisa pergi ke surga dan keliling surga dan balik lagi, saudara. Rasanya bagi kita belum bisa kita terima karena itu tidak bisa masuk secara rasional. Kita nggak bisa terima, saudara. Tidak masuk akal. Saudara, dalam teks yang kita baca tadi, Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai 29, saudara. Saudara, Thomas juga mengalami pergumulan yang sama, saudara, ketika mendengar kabar kebangkitan Tuhan Yesus dari teman-temannya, saudara. Thomas nampaknya mengalami pergumulan yang sama seperti kita ketika kita mendengar kisah tentang orang pergi ke surga tadi, saudara. Saudara, dikatakan ketika itu teman-temannya Thomas datang kepada Thomas. Mereka menghampiri Thomas dengan penuh antusias, saudara, dengan sukacita dan berkata kepada Thomas, kami sudah melihat Yesus. Kami sudah berjumpa dengan Yesus dan Yesus itu bangkit. Yesus betul-betul hidup. Saudara, tiba-tiba saudara Thomas, saudara, berkata bahwa aku tidak percaya. Gak mungkin. Saudara, dalam pikiran Thomas itu gak mungkin. Saudara, dalam hatinya, dalam benaknya, saudara, dia tahu bahwa Yesus itu sudah mati. Dan semua orang melihat bagaimana Yesus itu mati. Kuburnya sudah dibaringkan di makam, di sebuah tempat dan ditutup dengan batu yang besar. Di depan kubur Yesus itu ada banyak penjaga yang berjaga-jaga. Andai kata Yesus masih hidup, bagaimana mungkin Yesus bisa keluar dari kubur itu? Bagaimana mungkin bisa Yesus menggerakkan batu yang besar itu? Tidak mungkin. Andai kata Yesus itu hidup, bagaimana sudah bisa keluar dan menghadap para penjaga yang berjaga-jaga pada waktu itu, saudara? Saudara, rasanya sulit untuk menerima dan percaya cerita bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Karena mustahil, saudara. Yesus itu sudah dalam kubur, saudara. Saudara, itu sebab kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 20 ayat 25, saudara. Saudara, dikatakan sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali Thomas berkata, aku tidak akan percaya. Saudara, kalau saya perhatikan dalam bahasa Yunaninya, saudara, saudara, diterima sekali-kali saya tidak mau dan saya tidak dapat percaya. Thomas dengan tegas berkata kepada teman-temannya, aku tidak akan percaya. Saudara, untung saudara, saya bukan salah satu dari teman-temannya Thomas. Untung saya bukan salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara, kalau saya salah satu dari murid Tuhan Yesus, saya tak ketok itu si Thomas, saudara. Karena terlalu ngeyel, saudara. Saudara, saya ketok di sadar, saudara, supaya dia bisa kemudian tercelikan. Saudara, jangan salah paham, saudara. Saya tidak mempersalahkan soal rasionalitas, soal masuk akal tidak masuk akal. Bagi saya memang kita hidup harus berpikir secara rasional. Jangan jadi orang Kristen yang hanya beriman saja. Jangan jadi orang Kristen yang asal nerima saja. Karena pendeta ngomong begini, maka saya main percaya tanpa kita kemudian telaah apakah itu benar atau tidak. Saudara, kita harus jadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Kita harus jadi orang Kristen yang tahu apa dan mengapa kita beriman terhadap sesuatu. Dan Thomas cukup baik, saudara. Dia menggunakan rasionalitasnya, saudara. Tapi saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, saudara, bagi saya yang saya permasalahkan adalah respon Thomas dengan rasionalitasnya itu terlalu berlebihan, saudara. Terlalu aneh bagi saya. Karena kalau kita perhatikan, saudara, fakta tentang orang mati dan bangkit itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi Thomas. Thomas tahu itu. Thomas sudah mengenal dan Thomas sudah melihat, saudara. Saudara, Thomas tahu bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama itu juga mengalami yang namanya bangkit dari kematian. Ada banyak cerita tentang itu. Thomas tahu dengan pasti. Thomas sendiri juga pernah melihat bagaimana Yesus itu membangkitkan orang mati. Bukan satu kali. Bukan hanya dua kali. Berkali-kali Thomas melihat bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan kebangkitan orang mati. Saudara, dalam kasus Yesus pun kalau kita melihat, saudara, Tuhan pun sendiri sudah berulang kali berkata-kata tentang dirinya. Bahwa dia akan mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu ditegaskan, dikonfirmasi oleh teman-temannya yang lain. Yesus itu mati, tapi Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Thomas tetap saja kekeh, saudara. Thomas tidak pernah mau percaya kalau Yesus gurunya itu, saudara, betul-betul bangkit, saudara. Saudara, itu sebab, saudara, respon Thomas yang tidak mau percaya ini, saudara, itu kemudian dipandang secara negatif dan sinis oleh banyak orang. Orang-orang melihat bahwa Thomas ini bukanlah orang yang beriman sungguh-sungguh. Thomas ini kok bisa demikian? Bukankah dia murid Kristus, harusnya bisa lebih beriman?
Tapi ternyata imannya Thomas itu hanyalah iman kelas 2, saudara. Imannya ternyata itu lebih rendah dibandingkan para murid yang lain. Murid yang lain pun sudah buruk imannya. Tetapi Thomas lebih buruk karena dia tidak mau percaya dan ngotot tidak mau percaya, saudara. Saudara, tapi pertanyaan begini, saudara. So, benarkah Thomas itu imannya itu lebih rendah dibandingkan para murid yang lain, saudara? Benarkah hanya Thomas yang ragu dan tidak percaya mengenai kebangkitan Yesus? Saudara, kalau kita mau fair melihat sesungguhnya, saudara, bukan hanya Thomas yang meragukan dan tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Iya, saudara. Murid-murid yang lain pun sesungguhnya mengalami pergumulan yang sama. Mereka juga awalnya ragu kok. Mereka awalnya juga tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Saudara bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-24, saudara. Saudara, ketika para perempuan pagi-pagi saudara pergi ke dalam kubur, saudara, dan melihat bahwa kubur kosong. Dan malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus yang kau cari sudah bangkit. Saudara, perempuan ini kasih tahu kepada Petrus dan teman-temannya yang lain. Saudara bisa baca bagaimana responnya, saudara. Mereka melihat, tapi dalam hatinya Alkitab berkata Petrus itu bertanya-tanya tentang hal itu. Dalam hatinya betulkah itu terjadi? Murid-murid yang lain yang dalam perjalanan Emmaus pun tidak percaya ketika dikabarkan bahwa Yesus itu sudah bangkit, saudara. Jadi kalau kita melihat, saudara, bahwa murid-murid pun sama halnya dengan Thomas. Mereka juga mengalami yang namanya keraguan dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Sampai akhirnya, saudara, kalau kita perhatikan, ketika mereka sudah berkumpul sama-sama, Yesus datang, Yesus hadir, dan barulah di sana mereka percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Jadi, saudara, kalau kita perhatikan baik Thomas dan murid-murid yang lain itu sebenarnya sama, saudara. Mereka setali 3 uang. Mereka juga mengalami pergumulan, keraguan-keraguan dan ketidakpercayaan kepada Yesus yang bangkit. Memang, saudara, bedanya, saudara. Bedanya dalam hal ini Thomas memang nampak jauh lebih ngeyel dan ngotot, saudara. Thomas lebih jujur dalam bahasa saya, saudara, dibandingkan murid-murid yang lain. Dia lebih mengutarakan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan. Ketika dia tidak percaya hal itu terjadi, dia berkata-kata dengan secara verbal. Dia menunjukkan pada teman-teman yang lain bahwa dia tidak percaya. Dia harus membuktikan dan mengalaminya sendiri. Dia harus melihat dan memastikannya sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Dia harus membuktikan betulkah Yesus itu bangkit. Atau jangan-jangan sebenarnya teman-temannya ini sedang berhalusinasi satu dengan yang lain, saudara. Keraguan-raguan, saudara, itu bukan suatu hal yang salah sesungguhnya, saudara. Saudara, setiap kita, saudara, mungkin sekali untuk mengalami yang namanya keraguan-raguan. Saudara, keraguan-raguan itu adalah tanda kemanusiaan kita, saudara. Tidak selamanya yang namanya keraguan-raguan itu salah. Tidak, saudara. Tidak selamanya keraguan-raguan itu buruk, saudara. Saudara, keraguan-raguan semua kita pernah mengalami, saudara. Dan itu sah-sah saja. Dan Tuhan tidak pernah kemudian memandang rendah setiap orang yang ragu-ragu terhadap diri. Saudara, menarik sekali kalau saudara perhatikan dalam bagian ini. Ketika Thomas mengalami keraguan-raguan dalam hidupnya, Tuhan tidak mempersalahkan Thomas. Tuhan tidak mengecam Thomas. Tuhan tidak memarahi Thomas, saudara. Yang menarik sekali kalau kita perhatikan dalam bagian ini. Dikatakan 8 hari kemudian Tuhan menjawab, saudara. Tuhan menjawab keraguan Thomas dan ketidakpercayaan Thomas. Ketika para murid sedang berkumpul, kita berkata, saudara, ada Thomas di dalamnya. Pada waktu itu mereka lengkap, saudara. Tiba-tiba saja, saudara, Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus berdiri di tengah mereka, saudara. Kehadiran Yesus kali ini disengaja oleh Yesus, khusus untuk si Thomas, saudara. Kehadiran Yesus kali ini disengaja oleh dirinya untuk menjawab pergumulan yang bernama Thomas itu, saudara. Saudara perhatikan, setelah mengucapkan salam damai sejahtera kepada semua para murid, Yesus tiba-tiba saja, saudara, mengalihkan pandangnya kepada seorang yang bernama Thomas itu dan berkata apa? Ayat 27, mari kita perhatikan, saudara. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan hadir. Tuhan tiba-tiba muncul di tengah-tengah para murid. Tuhan pandang kepada seorang yang bernama Thomas itu. Dia kemudian berkata-kata, taruh jarimu, lihat tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku. Apakah engkau sekarang percaya bahwa aku sudah bangkit, aku hidup? Saudara, saya mencoba membayangkan saudara, bagaimana kira-kira reaksi Thomas pada waktu itu, saudara. Saudara, saya cukup yakin, saudara, Thomas sangat-sangat terkejut, saudara. Saudara, seperti seorang anak kecil
yang ketika satu kali melakukan kesalahan dan tiba-tiba seorang ayah yang datang. Saudara, betapa kagetnya saudara. Dia tahu bahwa ada ayahnya yang sedang memperhatikannya. Saudara, hari itu Thomas kaget saudara. Dia tidak pernah membayangkan dan tidak pernah nyangka saudara bahwa Yesus akan benar-benar hadir secara fisik. Yesus menampakkan dirinya tepat di depan mukanya saudara. Thomas tidak pernah menyangka. Terlebih lagi Thomas kemudian tidak pernah menyangka bahwa Tuhan akan menyodorkan tangannya saudara. Saudara, pada waktu Tuhan menyodorkan tangannya, saudara, Alkitab berkata saudara, meskipun tidak ditulis saudara, tapi Alkitab berkata saudara, saya cukup yakin Thomas langsung tersadar dan menjadi percaya. Dengan imannya Thomas berkata kepada Tuhan apa saudara? Ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Thomas kemudian berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, menarik kalau saudara perhatikan, saudara, Thomas tidak menjawab dengan perkataan, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau sudah bangkit. Saudara, kenapa saudara? Kenapa Thomas tidak jawab demikian? Kenapa Thomas justru berkata, ya Tuhanku dan Allahku? Saudara, saya mencoba merenungkan saudara. Karena percaya Yesus bangkit itu dan hidup itu satu hal. Saudara. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah itu hal yang lain. Saudara. Orang mungkin dan bisa saja percaya bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Tapi belum tentu orang itu akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tetapi sebaliknya saudara, orang yang percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Secara otomatis orang itu pastilah juga percaya bahwa dia adalah Yesus yang bisa bangkit dan hidup saudara. So itu sebab dugaan saya saudara, Thomas berkata-kata ya Tuhanku dan Allahku. Thomas tidak berkata menjawab ya Tuhan aku percaya kau bangkit. Karena apa? Karena Thomas ingin menegaskan bahwa dirinya bukan hanya percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi dirinya juga percaya bahwa Yesus itu betul-betul Allah. Yesus itu betul-betul Tuhan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia punya otoritas dalam hidup ini. Dia menguasai segala sesuatu termasuk apa saudara? Kematian itu saudara. So, jadi Thomas saudara. Dengan perkataannya Tuhanku dan Allahku. Ingin menunjukkan bahwa dia bukan hanya percaya bahwa Yesus itu adalah manusia yang kemudian bangkit dan hidup. Tapi Yesus adalah juga Tuhan dan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, menarik sekali saudara, F.F. Bruce, seorang pakar Alkitab yang sangat dihormati di kalangan Injili. Saudara. Satu kali memberikan komentar yang menarik tentang Thomas ini. Saudara. Dan saya senang sekali saudara, dikatakan bahwa Thomas mungkin lambat daripada rekan-rekan murid yang lain untuk datang kepada Yesus, untuk beriman kepada Yesus yang bangkit. Tetapi pada waktu Thomas melakukannya dan percaya kepada Yesus yang bangkit, imannya itu saudara, dinyatakan dengan kata-kata yang melampaui apapun yang telah murid-murid yang lain katakan saudara. Thomas memang terlambat untuk percaya bahwa Yesus bangkit, tapi ketika dia percaya saudara, imannya itu dinyatakan dengan sebuah pengakuan yang begitu luar biasa, pengakuan yang sangat penting bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Allah saudara. Petrus pernah mengeluarkan pengakuan tentang Yesus. Tentang siapa Yesus. Yohanes pun pernah mengeluarkan pengakuan tentang siapa Yesus. Tapi hanya Thomas yang kemudian dikatakan memberikan pengakuan yang melampaui apapun yang pernah diucapkan oleh Petrus, Yohanes maupun orang yang lain. Yesus itu bukan hanya sekedar anak manusia. Tapi Yesus itu bukan hanya sekedar anak Allah. Tapi Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Artinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup ini di luar kontrolnya Tuhan, saudara. Saudara, saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, saudara. Hari-hari ini ada banyak orang sedang bergumul dengan iman dan percayanya. Saudara. Keadaan hidup hari ini tidak mudah membuat orang kemudian mulai meragu-ragukan dan mempertanyakan tentang imannya kepada Tuhan. Hari ini, saudara, saya menduga ada banyak orang, saudara, yang kemudian bertanya dalam dirinya, saudara, betul nggak Tuhan itu ada? Betul nggak Tuhan itu hidup? Betul nggak Tuhan itu berkuasa? Betul nggak sih sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita? Kalau betul Tuhan itu ada, kalau betul Dia hidup, Dia berkuasa dan Dia mengasihi kita, mengapa Tuhan tidak mendengar doa dan seruan kita? Mengapa Tuhan tidak mendengar dan tidak menolong kita? Mengapa Tuhan tidak segera menyelesaikan setiap persoalan yang hari ini terjadi? Banyak orang kemudian bergumul, menderita. Mengapa Tuhan seakan-akan membiarkan banyak orang kemudian berkesusahan hari-hari? Di mana Tuhan? Kita bertanya kemudian di mana Tuhan?
Kenapa Tuhan seakan-akan diam? Pertanyaan klasik, saudara. Tapi selalu terjadi dan terjadi lagi, saudara. Tapi saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, saudara, melalui Thomas. Saudara, Tuhan berkata bahwa Tuhan itu masih ada. Tuhan itu hidup. Dia tidak pernah mati, saudara. Tuhan itu tetap berkuasa. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Atas alam semesta ini. Atas segala sakit penyakit dan atas kematian, saudara. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan sesungguhnya. Kalau Tuhan mau selesaikan semua masalah hari ini, bisa Tuhan lakukan. Gampang, saudara. Tapi masalahnya siapa kita sehingga kita harus memaksa Tuhan. Kemudian mengatur Tuhan untuk bekerja dengan cara kita. So kita manusia yang terbatas. Kita tak punya kuasa apapun untuk mengatur Tuhan. Kita gak punya hak, saudara. So yang Tuhan punya caranya sendiri. Dia tahu apa yang terbaik yang harus dia lakukan, saudara. Bagian kita apa, saudara? So bagian kita dalam keadaan-keadaan ini adalah percaya dan berserah. That's it, saudara. Tidak ada cara dan jalan yang lain. Hidup kita hari ini yang Tuhan minta cuma belajar, percaya dan berserah kepada Tuhan. Belajar dan percaya bahwa Tuhan itu hari ini sudah bangkit. Dan dia bukan hanya bangkit, tetapi dia hidup dan dia berkuasa atas segala sesuatu, saudara. Tuhan mau hari ini kita belajar percaya. Sekalipun mungkin kita gak melihat apapun yang ada di depan kita. Hari depan kita gelap. Kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan mau kita belajar percaya. Percaya bahwa Tuhan yang hari ini hidup. Yang hari ini bangkit. Dia berkuasa untuk menentukan hari depan kita, saudara. Saudara, Thomas awalnya juga gak percaya. Dia ragu-ragu, saudara. Tapi hari ini saudara Thomas sudah memilih untuk percaya kepada Yesus. Bukan hanya kepada Yesus yang bangkit dari kubur itu, saudara. Tapi Thomas belajar percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Dia tahu bahwa Yesus itu dialah yang berkuasa atas hidupnya, atas masa depannya, atas sampai ujung hari hidupnya, saudara. Dan kita bisa perhatikan. Dan Thomas ketika dia sudah percaya, saudara, dia mendapatkan apa yang menjadi bagiannya, saudara. So pertanyaan hari ini bagi kita bagaimana dengan kita, saudara. Saudara, mungkin kita bergumul, sulit untuk percaya. Kita gak bisa percaya. Tapi saya mau ngajak kita untuk belajar, saudara. Mari kita belajar tetap datang sama Tuhan. Jangan pernah lari dalam Tuhan. Dalam keraguan-raguanmu jangan pernah lari dari Tuhan. Dalam mungkin pergumulanmu tidak percayakan segala sesuatu yang sedang terjadi. Dan kau bertanya, jangan pernah lari dan tinggalkan Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Supaya aku belajar untuk bisa percaya. Sekalipun aku tidak bisa melihat apapun di depan, aku mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, saya akan mengakhiri renungan kita hari ini dengan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada Thomas, kamu sudah melihat, kamu percaya, is good. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Kenapa, saudara? Tuhan berkata, karena jikalau kamu percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Amin, saudara. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Menuntun, memimpin, menjaga hidupmu. Kalau engkau percaya, kau akan melihat bagaimana Tuhan akan menjadikan hari-harimu menjadi hari-hari yang terbaik sesuai dengan apa yang dia rancangkan dalam hidupmu. Percaya. Hanya itu yang Tuhan inginkan, saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan. Dalam momen Paskah ini kami boleh belajar satu bagian pengalaman hidup dari seorang yang bernama Thomas. Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk belajar percaya ketika kami tidak melihat apapun untuk percaya. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah untuk menggantungkan harapan kami ketika kami tidak tahu harus digantungkan kemana, Tuhan. Tapi hari kami belajar melihat Tuhan, Kau Allah yang begitu mengasihi kami. Kau tetap mau datang dan menyapa hidup kami hari ini. Kau mau meneguhkan kami kembali melalui kisah Thomas bahwa Tuhan, Engkau sebenarnya sudah bangkit dan hidup. Dan bukan hanya itu, Engkau hari ini memerintah dengan kuasa-Mu atas hidup kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, manusia yang lemah ini, Tuhan. Kau tahu betapa rapuhnya kami, seringkali kami jatuh dalam ketidakpercayaan. Kami ragu-ragu. Tolong kami, Tuhan, supaya kami bisa percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Kami tidak tahu apa dan berapa lama lagi masa-masa kesusahan ini akan berlangsung, Tuhan.
Tapi ajar kami Tuhan untuk belajar percaya. Sekalipun kami tidak melihat Tuhan. Kami mau belajar hari berkata kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau percaya pada rancangan Tuhan. Kami mau percaya kepada janji-janji Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan Kau berkuasa. Kau akan menjaga kami dan Kau tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan dengar doa kami Tuhan. Jaga kami Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya percaya saudara semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan pada siang hari ini kita diberikan kesempatan yang istimewa untuk bisa memberikan persembahan kepada Tuhan Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang akan Bapak Saudara lihat di layar TV Bapak Saudara. Dan sebelum kita memberikan persembahan Bapak Saudara, kita akan baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada siang hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah sungguh memberkati kami. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini boleh dipakai dengan hikmat yang daripada Tuhan saja ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh memberkati ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan boleh memberkati juga pekerjaan Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami yang memberikan persembahan dengan penuh sukacita tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Saudara sambil kita naikkan pujian ini. Anak Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi dengan imanmu katakan, sebab Dia hidup. Oh, kami percaya
Bapak Saudara berikan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa informasi gereja. Silakan. Christ is my reward. Saudara apa kabar? Saya percaya saudara hari ini kita diberkati Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama bisa menyembah Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan terus mengadakan ibadah live streaming, saudara. Kita tidak tahu sampai kapan nanti akan diberitahukan, saudara, karena kita ingin ikuti apa yang dari arahan pemerintah kita. Saudara, ibadah kita ada 2 kali. Yang pertama, saudara-saudara, itu jam 8 dalam bahasa Mandarin dan Indonesia. Lalu kemudian jam 10 di dalam bahasa Indonesia. Saudara silakan mengikuti salah satu ibadah di gereja kita. Saudara-saudara, yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa terima kasih untuk segala perhatian dan dukungan saudara, persembahan yang saudara berikan. Saudara-saudara, terima kasih juga untuk dukungan saudara untuk pelayanan yang kita ingin berikan, khususnya kepada saudara-saudara kita, para tim medis di garda terdepan. Saudara, kita sedang menunggu untuk masker. Saudara, terima kasih untuk uang yang sudah persembahkan untuk hal ini. Demikian juga saudara-saudara untuk vitamin C, kita sudah berikan dukungan untuk rekan-rekan kita, demikian juga untuk sembako. Saudara, kita berdoa agar Tuhan terus memakai kita boleh menjadi saluran berkat. Saudara, kita di gereja juga ada renungan yang kita bagikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan juga setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai 7.30 setengah jam, saudara, kita ada satu ibadah kebaktian doa yang kita sebut dengan Key of the Day. Kami mengundang saudara untuk bisa mengikutinya. Saudara, demikian warta yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian. Dan kita bersama-sama kita mau akhiri ibadah kita. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Saudara, kita bacakan terlebih dahulu visi gereja kita yang tertera di depan kita. Demikian, gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Doksologi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha
Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu. Tuh sungguh-sungguh memiliki kepastian dan keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Itu sebabnya kita tetap percaya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.